ya. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dan menjaga kita. Meskipun kita tetap harus pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Oh iya, omong-omong, hari ini kita ada teman baru loh, namanya Faith. Faith, kamu kenalin diri? Halo teman-teman, namaku Faith, aku kelas 5. Sekolahku di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Senang sekali ya Faith bisa bergabung di Sekolah Minggu GKA Immanuel. Nah, kita sudah mau memulai beribadah nih. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita bisa mengikuti ibadah online. Tuhan tolong berkati supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan tolong supaya Roh Kudus dapat berbicara di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki libur kenaikan kelas. Tapi kita tidak bisa berlibur kemana-mana ya, karena sekarang masih dalam masa pandemi. Kita harus tetap di rumah saja dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya kita dapat dilindungi. Di rumah kita bisa bermain dan juga melakukan hobi kita. Ngomong-ngomong tentang hobi, apa sih hobi teman-teman? Hobiku mewarnai, menggambar, dan melukis. Kalau kamu apa? Hobiku itu memelihara ikan dan dikembangbiakannya. Aku suka ikan gapi karena katanya ekornya bagus. Wow, kamu pelihara ikan ya? Aku jadi pengen deh pelihara ikan. Ayo kita main, yuk kita menyanyikan lagu Hompila Hompimpa.
teman-teman, ada seorang yang kusta dan disembuhkan. Siapa ya? Oh, kalau itu aku tahu. Kasih tahu dong. Kasih tahu gak ya? Teman-teman juga tahu kan? Itu berarti Tuhan telah menolong kita. Karena itu mari kita nyanyikan lagu Tuhan selalu menolong. Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil Alkitab dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama Lose Maria. Senang hari ini bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah online Sekolah Minggu GKA Immanuel. Suatu sukacita tersendiri kalau kita boleh hadir bersama-sama walaupun secara online. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah kisah satu tokoh Alkitab yang benar-benar menginspirasi setiap kita. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada setiap kami.
Kami mengucap syukur juga kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan. Dan saatnya sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami. Dan biarlah melalui firman itu kami boleh bertumbuh dan menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya adalah Naaman. Saya adalah jenderal, pemimpin tentara Aram. Saya punya raja. Raja saya itu, adik-adik, sangat senang kepada saya. Raja saya sangat menghargai saya. Saya ini, adik-adik ya, saya ini punya banyak teman. Saya punya banyak harta. Saya punya banyak, segalanya saya punya banyak. Nah, saya sudah menang melawan tentara-tentara musuh, adik-adik. Saya sudah pernah menang melawan Israel. Saya bawa orang-orangnya. Sampai ada di rumah saya seorang gadis kecil yang menjadi pembantu istri saya, adik-adik. Nah, saya sebagai jenderal, adik-adik, saya dilatih perang. Saya bisa menang lawan orang-orang yang besar. Saya bisa, kalau dipukul, saya tangkis adik-adik. Hats, begitu adik-adik ya, kalau dipukul saya tangkis. Saya kembali, pukul kembali. Saya bisa tendang, tangkis, pukul. Pada satu waktu adik-adik, saya mengalami sakit penyakit yang sangat-sangat mematikan. Sakit penyakit namanya sakit kusta adik-adik. Ya, seperti ini adik-adik, kusta. Adik-adik tahu nggak sakit kusta seperti apa? Sakit kusta itu sakit kulit jadi putih, lalu kemudian keluar darahnya, sangat sakit, otot-ototnya semuanya tidak enak. Umurnya hanya kira-kira orang yang sakit kusta itu bisa 9 tahun saja bertahan. Wah, saya takut sekali. Aduh, saya jenderal yang hebat ini. Tapi sekarang, adik-adik tahu nggak? Ketika saya pergi ke dekat orang akan bilang, hush, pergi, shoo. Ya, mereka mengusir. Saya pergi ke sana, mereka akan mengusir, shoo. Aduh, hati saya sakit sekali adik-adik. Yang tadi disenangi orang, dihormati orang, sekarang orang takut ketemu saya, menolak saya, menghindari saya. Nah, lalu kemudian adik-adik ya, saya dengar istri saya adik-adik ngomong begini, itu loh anak gadis, anak kecil yang kamu bawa itu dari Israel. Dia bilang begini, di Samaria itu ada nabi yang bisa sembuhkan kamu. Di Israel sana, di sini di Aram adik-adik ya. Di Samaria itu ada nabi yang bisa sembuhkan kamu. Wah, memang jaraknya jauh, tapi saya mau sembuh. Karena apa? Karena sakit kusta ini tidak ada dokter bisa sembuhkan. Belum ada obatnya. Saya tidak mau mati, saya mau hidup adik-adik ya. Lalu saya ketemu raja saya. Kemudian raja saya membuatkan surat untuk Raja Israel. Kemudian Raja Aram itu sayang sama saya adik-adik. Dia kasih hadiah. Ada pakaian, ada emas, ada harta-harta yang lain yang sangat mahal. Kalau dijumlahkan sekarang ini,
Harganya 50 miliar lebih. Ya. Nah, kemudian pada harinya saya berangkat menuju Israel bersama prajurit-prajurit. Nah, kami menuju ke Raja Israel ya. Sesampainya menuju Raja Israel, saya berikan surat dari Raja Aram. Raja Israel membaca, adik-adik. Ketika dia baca, dia ngomong begini, tolong menyembuhkan jenderal saya yang sakit kusta. Wah, tiba-tiba si Raja Israel itu marah, dia sobek bajunya mahal adik ya, dia sobek. Dia berkata begini, saya itu Tuhan ya, apa saya Tuhan? Bisa menyembuhkan kamu. Lalu kemudian tiba-tiba adik-adik, raja itu mendapatkan kabar bahwa saya diminta untuk ketemu langsung kepada Nabi Elisa. Lalu kemudian saya cepat-cepat pergi ke Nabi Elisa, adik-adik. Nah, waktu saya pergi ke Nabi Elisa, saya pergi ke depan rumahnya. Setelah sampai depan rumahnya, saya naik kuda ya bersama prajurit-prajurit saya, naik kuda. Lalu kemudian kami mengetuk pintu rumahnya. Tiba-tiba yang keluar adalah pembantunya, Gehasi. Lalu Gehasi bilang begini kepada saya, Bapak diminta pergi mandi di kolam di Israel. Lalu kemudian adik-adik saya itu marah sekali. Saya diminta mandi di kolam Sungai Yordan. Saya marah. Lalu kemudian saya berpikir Nabi itu akan keluar, lalu kemudian Nabi itu akan berdoa memanggil Allah, Tuhan Allah, tolonglah Jenderal Naaman ini. Lalu saya pikir dia akan taruh di tempat kusta saya ini adik-adik. Tapi ternyata saya hanya disuruh mandi di Sungai Yordan dan katanya akan sembuh. Wah, saya marah sekali, marah sekali adik-adik. Nah, lalu kemudian saya tinggalkan. Saya tinggal, lalu kemudian dan dalam perjalanan itu saya bersyukur sekali saya punya prajurit-prajurit yang setia, yang gagah berani, yang cerdas-cerdas. Mereka mendengarkan kata-kata Nabi Elisa ya, yang mengatakan mandi di Sungai Yordan. Lalu kemudian para tentara saya itu ya, prajurit-prajurit saya mengatakan, Pak Jenderal Naaman, Pak Jenderal kan hanya disuruh mandi kan di Sungai Yordan itu. Saya bilang, loh di tempat kita itu ada Sungai Parpar, Abana, sungai di Damaskus itu bersih-bersih, bagus-bagus. Kenapa kita harus mandi di Sungai Yordan untuk supaya saya bisa sembuh? Lalu kemudian si prajurit saya bilang, Pak, kalau Bapak disuruh, Pak Jenderal disuruh mandi, disuruh lakukan yang lebih sulit, Pak Jenderal akan lakukan kan? Saya berpikir, iya ya, kalau disuruh lebih sulit saya lakukan, apalagi hanya disuruh mandi. Langsung saya pergi ke Sungai Yordan itu adik-adik ya. Saya kemudian lihat Sungai Yordan, saya itu lalu pergi ke Sungai Yordan, saya mau mandi di sungai ini. Lalu kemudian setelah sampai di sungai, saya buka bajunya, saya kemudian mau mandi berendam.
7 kali ya katanya ya. Saya mau berendam ini adik-adik ya. 1 kali. 2 kali. Aduh, baunya luar biasa. Kotor lagi tempatnya ini. Tapi saya mau terus lagi. 3 kali. Aduh. Lalu kemudian 4 kali. Kurang 3 kali. 5 kali. Baunya. 6 kali. Tinggal 1 kali lagi. 7 kali. Kemudian adik-adik, waktu yang ke-7. Lihat ini adik-adik. Ini saya sembuh. Wow. Ini ya saya sembuh. Bahkan kulitnya seperti kulit anak-anak yang masih bagus sekali. Wah, saya kemudian berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tidak ada Tuhan yang lainnya, tidak ada Allah lain selain daripada Engkau, Allah yang disembah oleh Nabi Elisa. Saya bersyukur saya menemukan Tuhan. Tidak hanya kesembuhan adik-adik, saya menemukan Tuhan yang benar, yang maha kuasa, yang hebat. Saya sangat bersyukur. Melalui sakit ini, saya bertemu Tuhan yang menyelamatkan saya, yang menyembuhkan saya. Tentara saya semua senang sekali, semua bersyukur dan melihat kuasa Tuhan yang hebat. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana Naaman sudah disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan juru selamat kita yang boleh kita sembah. Dan kita berucap syukur kalau kita boleh menjadi anak-anaknya. Nah, kita boleh melihat bahwa Tuhan boleh menolong Naaman sehingga boleh sembuh dari sakitnya. Nah, dari pelajaran ini kita makin mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, selain itu kita juga belajar dari kisah ini bahwa kita boleh menjadi Nabi Elisa. Maksudnya apa? Kita boleh dipakai Tuhan. Boleh dipakai Tuhan, caranya bagaimana? Dengan mendoakan, mungkin ada keluarga kita yang sakit, mungkin kakek nenek kita, atau mungkin kita juga bisa mendoakan seluruh keluarga kita supaya Tuhan jaga kesehatan seluruh keluarga. Ya, kondisi pandemi ini membuat kita mungkin merasa takut, merasa khawatir. Tetapi kita tetap punya keyakinan bahwa Tuhan yang akan menjaga dan menolong setiap kita. Mari adik-adik kita boleh tetap mengimani bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Kakak Losa akan memberikan ayat hafalan pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama melihat dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Mari kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita dan Lause yang akan membacakan ayat ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita ulangi ayat ini sekali lagi ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nanti adik-adik di rumah hafalkan ya, biar ini boleh jadi kekuatan kita bahwa Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kita tetap semangat ya, dalam kondisi apapun, karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita masuk di dalam doa
menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Tuhan, terima kasih. Tuhan tetap memberikan kesehatan buat setiap kami sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin ada yang sakit. Kami yakin percaya Tuhan bisa memakai setiap dokter dan obat-obatan yang diminum menjadi sarana kesembuhan. Buat mungkin ada opa, oma, kakek, nenek yang bersama di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu sungguh menguatkan setiap kami untuk kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan bagi adik-adik, terima kasih kita boleh bersama-sama pagi ini. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.